保这是了，绝不让宗主失误。是。师弟，什么？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Hidden Sekte Leader episode 5-6. Di bagian sebelumnya, di Sekte Immortal, Jiang Beichan berhasil mengalahkan salah satu tetua dari Raja Hantu bernama Kuang Gai. Setelah menghabisi Kuang Gai, Wang Luoli pun memutuskan untuk menjadikan Jiang Beichan sebagai gurunya. Oleh karena telah memiliki dua murid, Jiang Beichan langsung menyuruh kedua muridnya untuk membantunya melaksanakan tugas dari sistem, yaitu memotong 66 pohon. Selesai memotong 66 pohon, Jiang Beichan pun mendapatkan hadiah berupa sebuah buku teknik pedang. Sehingga Jiang Beichan pun langsung memberikan buku itu kepada kedua muridnya. Sementara di kerajaan Daqian, nampak seorang penasihat sedang menyarankan seorang kaisar bernama Zhao Xingming supaya dia itu bisa membawa putranya yaitu Zhao Hong ke sekte tersembunyi di selatan. Namun bukannya menyuruh Zhao Hong ke selatan, Zhao Xingming justru menyuruhnya untuk pergi berlatih di sekte Raja Hantu. Scene berlanjut di suatu tempat sekte Raja Hantu. Terlihat Zhao Hong yang sedang menemui ketua sekte sekaligus guru agung sekte Raja Hantu. Guru agung kemudian menyuruh seorang tetua kelima untuk membawa dan membiarkan Zhao Hong tinggal di rumahnya. Oleh karena sudah diterima menjadi murid, Zhao Hong pun mulai memberikan hormat kepada guru agung. Akan tetapi pemberian hormat itu dianggap tidak sopan oleh tetua kelima. Sebab seharusnya di hadapan guru agung, Zhao Hong harus berlutut dan memperlakukannya seperti ayah sendiri. Mendengar ucapan tetua lima, seorang jenderal yang mengawal Zhao Hong pun sontak merasa marah dan tidak terima. Karena sebagai putra mahkota, Zhao Hong tidak berkewajiban untuk dipermalukan dengan cara berlutut kepada seseorang yang berada di bawahnya. Meskipun begitu, demi membahagiakan ayahnya, Zhao Hong pun memutuskan untuk menurunkan harga dirinya dan berlutut kepada guru agung. Belum sempat berlutut, tiba-tiba saja seorang murid datang melapor kalau ketua hantu gila bersama pasukannya tidak kunjung kembali ke sekte selepas mengejar putri keluarga Wang yaitu Wang Luoli. Terlebih lagi, giok jiwa milik tetua hantu gila dan pasukannya telah hancur, yang artinya mereka semua telah meninggoy. Selepas mendengar laporan itu, guru agung langsung menyuruh tetua kelima untuk mengurusnya. Sedangkan guru agung sendiri sedang sibuk untuk melakukan penerobosan ke Nation Soul. Pada keesokan harinya di Sekte Immortal, Jiang Beichan sedang tidur dan seketika mendapatkan informasi dari sistem mengenai keberadaan calon muridnya yang mulai mendekat. Di waktu yang sama, terlihat Wang Luoli dan He Tian yang sedang berlatih. Pada saat itu, Wang Luoli berhasil melakukan penerobosan ke tingkat 6. Setelah beberapa saat secara mengejutkan, mereka berdua mulai dikepung oleh pasukan Sekte Raja Hantu yang dipimpin oleh tetua kelima bersama Zhao Hong dan si jenderal. Tak berselang lama, tanpa berlama-lama lagi, tetua kelima langsung menyuruh pasukannya agar segera menghabisi Wang Luoli dan He Tian. Hanya dengan menggunakan tongkat kayu saja, Wang Luoli dan He Tian dapat dan mudah mengalahkan pasukan Sekte Raja Hantu. Oleh karena seluruh pasukannya telah dikalahkan, tetua kelima segera menyuruh Zhao Hong untuk menghadapi Wang Luoli dan He Tian. Pada pertarungan itu, Wang Luoli dan He Tian merasa kewalahan untuk melawan Zhao Hong. Bahkan mereka berdua sama sekali tidak mampu melukainya. Di tengah-tengah tekanan yang menimpa Wang Luoli dan He Tian, tetua kelima langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Wang Luoli dan He Tian. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun tumbang. Setelah ditumbangkan, tetua kelima mulai menginterogasi Wang Luoli dan bertanya mengenai pelaku yang menghabisi tetua hantu gila. Dan penuh kepercayaan diri, Wang Luoli menjawab kalau tetua hantu gila meninggoy karena gurunya dari Sekte Immortal. Menyadari kalau tetua hantu gila benar-benar telah meninggoy, tetua kelima pun menyuruh Zhao Hong untuk memenggal kepala He Tian. Setelah beberapa saat, Jiang Beichan pun datang. Ia langsung menyuruh Zhao Hong agar menurunkan pedangnya dan menyuruh mereka semua agar menjauhi kedua murid Sekte Immortalnya. Mendengar nama Sekte Immortal, tetua kelima langsung meremehkan Jiang Beichan sambil mengatakan kalau ia tidak pernah mendengar nama Sekte Immortal. Selain itu, menurutnya Sekte Immortal sudah pasti tidak bergabung dan belum memasuki aliansi Tiandao. Bukannya takut, Jiang Beichan justru terus mencoba mempertahankan harga dirinya dengan meremehkan Sekte Raja Hantu dan aliansi Tiandao.
Sehingga Jahong pun seketika menjadi sangat terkejut dan tak menyangka kalau Jiang Beichan tidak memiliki rasa takut di hadapan aliansi sekte besar. Tak terima dan perkataan Jiang Beichan, tetua kelima pun langsung menyuruh Jahong agar memenggal kepala Hetian dan Wang Lioli. Melihat kedua muridnya yang sedang dalam bahaya, Jiang Beichan hanya bisa merasa panik dan tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat itu, bukannya memenggal kepala Wang Loli dan Hetian, Jahong justru memutus tali yang mengikat mereka berdua. Sehingga Jahong kemudian segera membawa mereka berdua ke arah Jiang Beichan. Melihat hal demikian, tetua kelima pun segera membawa pasukannya untuk mengejar Jahong, Wang Loli, dan Hetian. Di tengah-tengah pelarian mereka bertiga, si jenderal mencoba untuk memperlambat pergerakan pasukan sekte Raja Hantu dan menyerang mereka. Lalu saat pasukan sekte Raja Hantu mulai melewati Lautan Pahit, Jiang Beichan bergegas mengaktifkan formasi Lautan Pahit. Hingga pada akhirnya seluruh pasukan sekte Raja Hantu pun terhisap ke dalam Lautan Pahit. Namun sayangnya tindakan dari Jiang Beichan juga membuat Wang Loli, Hetian, dan si jenderal tenggelam ke dalam Lautan Pahit. Beruntungnya nyawa mereka berhasil diselamatkan oleh ikan mas naga, sehingga mereka berempat berhasil keluar dari alam kecil Lautan Pahit. Setelah keluar dari Lautan Pahit, Jiang Beichan langsung memanggil Jahong dan berkata kalau Jahong telah ditakdirkan untuk menjadi muridnya. Padahal demikian, seketika Jahong pun mulai teringat akan perkataan dari Gosi yang sempat menyarankan untuk pergi ke Lautan Pahit. Oleh karena itu, Jahong pun langsung memberikan hormat dan berlutut sambil mengatakan bahwa ia bersedia bergabung ke dalam sekte Immortal. Melihat tindakan dari Jahong, si jenderal langsung menentangnya. Karena tindakan Jahong kali ini dapat membuat sang kaisar marah kepadanya. Jahong kemudian menyuruh si jenderal untuk segera kembali ke istana dan memberitahu kepada ayahnya kalau dirinya akan tetap berada di sekte Immortal. Oleh karena Jahong telah bertekad dalam keputusannya, si jenderal pun tak dapat berbuat apa-apa lagi dan memutuskan untuk kembali ke istana. Di waktu yang sama, sistem memberitahu bahwa Jiang Beichan telah berhasil merekrut Jahong menjadi muridnya dengan poin kesetiaan sebanyak 70 poin. Sehingga sistem pun langsung memberikan sebuah hadiah kepada Jiang Beichan berupa monumen pencerahan Lautan Pahit. Setelah itu, sistem kembali menyuruh Jiang Beichan untuk menghidupkan kekuatan roh naga sejati yang terbelenggu di dalam tubuh Jahong. Lantas, Jiang Beichan pun segera menyentuh tubuh Jahong dan secara tiba-tiba dia pun mulai mendapatkan kekuatan roh naga sejati. Selepas menyelesaikan tugasnya, sistem kembali memberikan hadiah berupa tulang naga sejati yang hanya dapat digunakan oleh seseorang yang memiliki tubuh roh naga sejati seperti Jahong. Oleh karena hanya Jahong saja yang memiliki tubuh roh naga sejati, Jiang Beichan memutuskan memberikan tulang naga sejati kepadanya untuk membantunya dalam pembangunan pondasi. Melihat tulang naga sejati itu, sontak Wang Loli, Hetian, dan Jahong menjadi sangat terkejut. Pasalnya, tulang naga sejati itu berasal dari binatang legendaris dan sulit untuk ditemukan. Merasa bersyukur dengan pemberian gurunya, Jahong pun langsung berlutut kepadanya dan poin kesetiaannya meningkat menjadi 80 poin. Hanya dalam waktu singkat dan tulang naga sejati, Jahong berhasil membangun ranah pondasi tingkat surga. Selepas membangun ranah pondasi tingkat surga, sistem memberitahu kalau poin kesetiaan Jahong bertambah menjadi 90 poin. Sementara itu di istana, sekilas Gosi menjadi sangat terkejut ketika melihat sebuah visi langit dan bumi, yang mana itu berasal dari Kaisar Naga Sejati. Kembali ke sekte Immortal, nampak ketiga murid Jiang Beichan sedang merasa kelaparan dan mulai mengeluh kepada gurunya. Pada saat itu mereka berkeinginan untuk memburu ayam yang ada di belakang gunung. Namun Jiang Beichan langsung melarang mereka. Lalu Jiang Beichan memberitahu bahwasannya di Lautan Pahit ada beberapa persenjataan milik pasukan sekte Raja Hantu. Jika ketiga muridnya bisa mendapatkan senjata itu, maka mereka dapat menjualnya untuk mendapatkan uang lalu membeli makanan. Setelah mendapatkan senjata-senjata itu, Jiang Beichan, Hetian, serta Jahong segera turun gunung dan pergi ke kota Daqian untuk menjualnya. Sesampainya Jiang Beichan sendiri di kota Daqian, ia secara tak sengaja bertemu dengan seorang pemuda yang jatuh pingsan. Sistem kemudian memberitahu kalau pemuda bernama Su Changseng itu adalah seorang pemuda yang dapat membawa keberuntungan bagi Jiang Beichan, karena dia itu memiliki sebuah tulang tertinggi. Namun sayangnya sekarang Su Changseng sedang mengalami sebuah masalah karena kehilangan tulangnya. Sewaktu Jiang Beichan mencoba untuk menyadarkan Su Changseng, tiba-tiba saja datanglah beberapa pasukan kerajaan Daqian
yang menuduh Jiang Baichan sebagai pembunuh Su Changsheng. Benar tuduhan itu, Jiang Baichan pun berusaha untuk membela dirinya. Namun para pasukan itu sama sekali tidak mempercayainya. Beruntungnya pada saat itu Zhao Hong akhirnya datang, sehingga ia sebagai putra mahkota langsung menghentikan pasukan tersebut dan mengusir mereka. Setelah mengusir pasukan kerajaan Daqian, Jiang Baichan segera memerintahkan Zhao Hong dan He Tian agar membawa Su Changsheng ke aula sekte immortal. 将他背回去吧。是。黑炭，哦，弟子知错。 Singkat waktu, ketika Chu Changsheng mulai tersadar, ia justru merasa putus asa dan tak ingin kembali hidup. Bukan tanpa alasan, Chu Changsheng bercerita bahwasannya kehidupannya sangatlah sial, karena kedua orang tuanya yang sudah meninggal sejak ia masih remaja. Oleh karena itu, Chu Changsheng pun mulai diadopsi oleh paman keduanya. Akan tetapi, sejak paman keduanya tahu kalau Chu Changsheng memiliki tulang tertinggi, paman keduanya pun langsung menangkap Chu Changsheng dan mengambil tulang tersebut. Sehingga semenjak umur 11 tahun, Chu Changsheng telah menjadi orang yang tidak berguna. Dan sejak saat itu, dia pun diusir oleh paman keduanya. Lalu Jiang Baichan mengatakan jika Chu Changsheng mau menjadi muridnya, maka mulai sekarang sekte immortal akan menjadi rumah baru bagi Chu Changsheng. Bukannya merasa senang, Chu Changsheng justru menolak penawarannya itu, sebab kehilangan tulang tertingginya benar-benar membuat dirinya merasa putus asa, karena dia itu tidak dapat berlatih lagi. Lantas Jiang Baichan pun memberitahu kalau kehilangan tulang tertinggi bukanlah sebuah masalah besar, karena Jiang Baichan dapat kembali membentuk tulang tertinggi tersebut. Padahal demikian, Chu Changsheng pun langsung berlutut di hadapan Jiang Baichan dan bersedia untuk menjadi muridnya. Setelah merekrut Chu Changsheng, maka sistem memberikan hadiah berupa tulang run yang hanya dapat digunakan oleh Chu Changsheng saja. Jiang Baichan kemudian segera menyentuh Chu Changsheng dan memberikan tulang run kepadanya. Alhasil, tulang tertinggi yang hilang pada Chu Changsheng pun akhirnya kembali terbentuk dalam waktu sekejap, dan Chu Changsheng pun dapat menjalani kehidupannya dengan normal lagi. 他的断骨，至尊圣体，好厉害！ Merasa bahagia atas anugerah yang diberikan oleh Jiang Baichan, Chu Changsheng pun langsung berterima kasih dan memberikan hormat kepada gurunya serta para seniornya. Setelah itu, Wang Luolih, Zhao Hong, dan He Tian pun mulai membawa Chu Changsheng ke tempat tinggalnya. Sesampai di sana, bukannya sedih melihat tempat tinggalnya yang begitu kecil, Chu Changsheng justru merasa senang karena dia merasa seperti memiliki keluarga lagi. Chu Changsheng kemudian mencoba untuk berkeliling sekitar. Hingga pada akhirnya ia malah terjatuh ke dalam lautan pahit. Di dalam lautan pahit, ikan mas naga langsung menghampiri Chu Changsheng dan mengeram dengan begitu keras kepadanya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.